Dua, tiga. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Siang, Mas Ya, Yan. Hari ini kita bahas isu kontemporer dan berisik tentang hoax. dong. Apa itu hoax? Hoax itu informasi palsu, informasi yang menyesatkan, dibuat, disebar tujuannya buat menipu sama memanipulasi publik. Penyebaran hoax sering banget terjadi di medsos. Yang paling utama itu di medsos, di mana konten itu paling gampang dijangkau sama orang-orang. Terus juga hoax itu banyak banget bentuknya, dari berita palsu, rumor, atau juga teori konspirasi. Akibat dari hoax itu dapat mempengaruhi opini publik, terus juga bikin kebingungan, terus juga sama bisa membuat orang saling berantem, misalnya saling saling mengadu domba. Itu penjelasan dari hoax. Hoax juga ada dampaknya nih. Gimana nih dampaknya? Dampak dari hoax. Kalau menurut saya, dampak dari hoax itu bisa dibilang banyak ya. Salah satunya tuh, dampak dari hoax itu kalau nggak segera diatasi, itu bisa menyebabkan misinformasi antara beberapa kelompok. Jadi, masyarakat tuh bisa dapat informasi yang salah itu, karena hoaxnya udah bertebaran di mana-mana. Terus juga dapat mempengaruhi kayak keputusan sehari-hari, juga bisa mempengaruhi perilaku sosial gitu. Selain misinformasi juga hoak itu bisa mengakibatkan ketidakpercayaan dari masyarakat publik terhadap instansi atau media massa yang nyebarin informasi tersebut. Bisa juga masyarakat nggak percaya terhadap pemerintah gitu. Karena dari penyebaran hoak itu menciptakan ketegangan gitu dalam antara masyarakat gitu. Terus juga hoak kalau nggak segera diatasi itu bisa menyebabkan konflik sosial. Misalnya nih dari suku yang satu menyebarkan isu hoak tentang suku yang satunya lagi itu bisa menyebabkan perpecahan, itu bisa juga menyebabkan konflik antar suku gitu. Itu juga bisa berpengaruh terhadap kayak pemilu. Kalau kemarin kan masih zaman-zamannya pemilu itu kan banyak banget pertebaran hoak-hoak terhadap paslon-paslon pemilu gitu. Jadinya itu dampak yang menurut saya eh, bakal berbahaya jika hoax itu nggak segera diatasi gitu. Eh, dampaknya banyak juga ya. Ada dampak, pasti ada penyebabnya juga kan. Penyebab terjadinya hoax. Apa nih kira-kira penyebabnya nih? Penyebab tersebarnya hoax. Pak Paul, ya menurut saya ya dampak penyebab hoax juga penyebabnya menurut saya ada di rendahnya literasi media. Banyak orang yang tidak mampu membedakan antara informasi akurat yang palsu, jadi dia mudah terjebak gitu sama hoax. Dia nggak bisa membedakan. Dia kurang membaca dan teliti dalam eh, membaca berita-berita yang sampai dalam media sosialnya itulah. Itu penyebabnya ya. Dampak penyebab udah. Berarti sekarang itu upaya pencegahan. Kan ada dampak penyebabnya lumayan banyak nih. Berarti upaya pencegahannya pasti ada juga dong, nggak mungkin nggak ada. Untuk Apa ini, nih kira-kira? untuk upaya pencegahannya, kalau pada tataran kebijakan, yang pertama, kita harus meregulasi media sosial. Jadi pemerintah harus menetapkan regulasi yang lebih ketat bagi platform media sosial untuk memastikan mereka bertanggung jawab dalam memerangi hoax. Lalu, mendorong transparansi algoritma yang digunakan untuk menampilkan konten. Lalu yang kedua, kampanye, kita harus mengampanyekan kesadaran publik. eh, yang meluncurkan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya hoax dan cara mengenalinya. Lalu melibatkan tokoh masyarakat, influencer, dan media massa dalam penyebaran informasi yang akurat. Lalu yang ketiga,
program literasi media di sekolah. Kita harus mengintegrasikan pendidikan literasi media dalam kurikulum sekolah untuk membekali siswa dengan keterampilan kritis dalam mengevaluasi informasi. Lalu yang keempat, kolaborasi dengan peneliti. Mendorong kolaborasi antara pemerintah dan lembaga penelitian untuk mempelajari pola penyebaran hoax dan dampaknya. Lalu ada tataran teknis. Yang pertama, fasilitas verifikasi fakta, mendirikan dan mempromosikan platform atau aplikasi yang dapat membantu pengguna memverifikasi informasi secara cepat dan mudah. Yang kedua, peningkatan algoritma deteksi. Platform media sosial harus meningkatkan algoritma mereka untuk mendeteksi dan mengurangi penyebaran konten yang tidak akurat. Lalu selanjutnya yang ketiga, labeling konten. Menggunakan label atau penanda pada informasi yang teridentifikasi sebagai hoax atau yang sedang dalam proses verifikasi untuk mengingatkan pengguna. Lalu yang keempat, pelatihan untuk jurnalis. Kita harus menyediakan pelatihan bagi jurnalis tentang cara mendeteksi dan melaporkan hoax dengan akurat, serta cara menyampaikan informasi yang benar kepada publik. Saya rasa itu untuk upaya pencegahannya. Oke, itu upaya pencegahannya ya. Pasti ada juga upaya pencegahan dari diri sendiri kan. Terus juga kita harus saling mengedukasi orang lain, edukasi lingkungan sekitar juga, cara-cara menghindari hoax. Terus implementasinya di kehidupan sehari-hari, apa nih peran kita nih untuk memerangi hoax? Menurut saya kalau implementasi dalam sehari-hari cukup gampang ya Pak. Yang pertama kita bisa memverifikasi beritanya dulu benar atau tidak. Itu bisa lewat aplikasi mungkin. Dan juga kalau kita udah dapat informasi yang benar itu bisa kita sebarkan ya ke grup keluarga atau grup komunitas agar kalau ada informasi hoax, informasi benar itu sampai duluan. Jadi nggak kemakan hoaxnya. Kalau saya jujur sebagai pengguna media sosial sih nggak begitu suka ngeliat berita-berita yang aneh-aneh sih Pak. Jadi saya filter berita yang bagus-bagus saja, yang menurut saya bermanfaat untuk saya, baru saya sebar. Kalau berita-berita gosip tentang hoax-hoax gitu mah nggak saya sebar gitu Pak. Mungkin gitu sih pengalaman individu saya Pak. Berarti udah semua dibahas tentang dampak, penyebab, terus juga cara penanggulangan hoax, cara menghindari hoax, terus juga implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian podcast ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima Pak. kasih. Terima kasih Terima kasih Bapak. hadir. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Bang. Pak. Coba Assalamualaikum.